Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum jami'an bi tahiyatil Islam tahiyatan min indillah tahiyatan ahlil jannah tahiyatan mubarakatan thayyibah tahiyatan salamatan daimatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani al-ahibba, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengundang kita di maghrib ini untuk datang ke tempat ini. Kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang telah gerakkan hati kita, telah ringankan langkah kaki kita, telah pilih kita untuk hadir di tempat ini, niscaya kita tidak berada di tempat ini. Semua kebaikan, semua ketaatan yang kita lakukan pada Allah Subhanahu wa taala hakikatnya karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Ikhwani al-ahibba, seperti biasa setiap hari Rabu ba'da maghrib, kecuali pekan ketiga, kita akan membahas kitab tafsir Ibnu Katsir, ya, kitab tafsir Al-Qur'anul Azim yang disusun oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dalam kajian ini saya tidak mengajarkan tafsir, tapi saya membacakan tafsir. Ya, jadi saya membacakan, menjelaskan apa yang saya baca. Jadi saya tidak menafsirkan. Yang menafsirkan adalah Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jadi apa yang saya sampaikan di sini adalah murni apa yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab tafsir beliau yang kemudian diperkaya dengan beberapa penjelasan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, ya. Sebagaimana ada pada kitab yang saya jadikan rujukan, yaitu kitab Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Baik ikhwani al-ahibba, mungkin 5 atau 7 menit ke depan saya akan murojaah terlebih dahulu, ya, mereview apa saja yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa penulis yang kita pelajari kitabnya, beliau adalah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, seorang al-imam, seorang yang diakui kapasitas keilmuannya, seorang ahli tafsir, ahli hadis, dan juga ahli sejarah terkenal. Beliau mengarang banyak sekali kitab, dan di antara kitab beliau yang terkenal adalah Al-Bidayah wan Nihayah. Ya. Alfa Omega, ya, Al-Bidayah wan Nihayah itu, ya. Dari permulaan sampai terakhir. Al-Bidayah itu permulaan, Nihayah itu terakhir. Jadi ini kitab sejarah yang luar biasa lengkap, membahas mengenai permulaan sejarah manusia dari sejak Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi sampai kemudian nanti manusia digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke padang mahsyar. Jadi ini kitab yang membahas mengenai sejarah umat manusia yang bagus sekali yang beliau tulis. Kemudian beliau menulis tafsir Al-Qur'anul Azim. Ini yang kita bahas. Kemudian beliau juga menulis kitab mengenai para rijalul hadis, ya. Ini untuk membuktikan bahwa beliau adalah seorang ulama hadis, ya. Beliau menulis kitab yang berjudul At-Takmil fi Ma'rifati Thiqat wa Du'afa wal Majahil. Ini kitab yang membahas mengenai rijalul hadis, periwayat rawi-rawi dari ilmu hadis. Ini secara singkat sudah pernah kita bahas, dan hendaknya kita senantiasa mendoakan beliau ketika kita mempelajari kitab beliau. Ya, kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau di alam kuburnya, memberikan kasih sayang, ya, di alam kuburnya, menjadikan kuburnya menjadi salah satu dari taman-taman surga, menjadikan amal salihnya menjadi amal jariyah yang terus mengalir sampai dengan hari kiamat. Ini adalah adab seorang murid terhadap syekhnya, terhadap gurunya.
Hendaknya seorang murid apabila mempelajari ilmu yang dia pelajari dari gurunya, hendaknya ia mendoakan gurunya tersebut. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai muqaddimah dari kitab tafsir Ibnu Katsir ini, yang dalam muqaddimah tersebut Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan mengenai al-usul fi ilmi tafsir, ya, pokok-pokok dalam ilmu tafsir. Ya. Pertama, beliau menjelaskan mengenai keutamaan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menukilkan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan pentingnya kita mentadaburi Al-Qur'an, pentingnya kita merenungkan makna Al-Qur'an, memahami makna Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an turun kepada kita untuk menjadi petunjuk hidup kita. Ya. Al-Qur'an turun kepada kita untuk menjadi apa? Petunjuk hidup kita. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin nas. Quran itu petunjuk. Petunjuk, bahkan bukan hanya petunjuk bagi orang bertakwa, tapi juga petunjuk bagi manusia secara keseluruhan. Dia bertakwa atau dia tidak bertakwa, kalau dia mengambil petunjuk dari Al-Quran, maka niscaya selamatlah hidupnya. Selamatlah hidupnya. Hanya Bapak-bapak ikhwatal iman rahimakumullah, tidak semua orang mampu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Ya, tidak semua orang. Yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup hanyalah orang-orang yang berilmu. Ya, ini sudah pernah saya sampaikan ilustrasinya ya. Di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dua objek yang menjadi penunjuk. Yang pertama Quran, yang kedua bintang. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman wa 'alamat wa bin najmi hum yahtadun. Dan tanda-tanda kekuasaan Allah, dan dengan bintanglah mereka mendapatkan petunjuk. Bintang itu jadi petunjuk, Pak. Petunjuk bagi siapa? Petunjuk bagi para musafir. Orang yang berada dalam perjalanan di tengah laut lepas, ya, tidak ada tanda-tanda alam, laut semua. Ya, berjalan di gurun pasir, ya, yang luas, tidak ada tanda-tanda alam, tidak ada gunung, tidak ada pohon, pasir semua. Maka kemana mereka mencari petunjuk arah? Mereka melihat ke langit. Mereka melihat rasi bintang, gugusan bintang. Dan dengan bintang-bintang itu, mereka mendapatkan petunjuk arah. Tapi pertanyaannya Pak, apakah setiap orang yang melihat ke langit, yang mendongak ke langit, yang melihat bintang ke bintang, mereka dapat menjadikan bintang-bintang itu sebagai penunjuk arah? Tentu tidak. Hanya orang-orang yang mengetahui ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan itu ilmu apa Pak? Astronomi ya. Bukan astrologi ya. Kalau astrologi haram Pak, nggak boleh kita belajar ilmu astrologi itu. Ya. Bedanya apa? Kalau astronomi itu tadi ilmu perbintangan mengenai rasi bintang dan seterusnya, mengenai tanda-tanda alam, itu boleh kita belajar ilmu tersebut. Ya. Sedangkan astrologi nggak boleh kita belajar ini. Kamu lahir bulan apa? Oktober. Oh, bintangnya apa? Libra. Oh, pantes suka bimbang gitu. Nah, itu nggak boleh Pak. Haram itu. Haram kita belajar itu, haram juga kita mempercayainya, haram juga kita baca-baca itu, nggak boleh. Ya, ramalan-ramalan itu haram, syirik, nggak boleh kita mempercayainya. Ya, tapi kalau astronomi, ilmu perbintangan boleh kita. Jadi orang yang bisa melihat bintang dan menjadikan bintang itu sebagai petunjuk hanyalah orang yang berilmu. Demikian juga Al-Quran. Tidak semua orang mampu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Hanya orang-orang yang berilmu yang dapat menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Oleh karena itu kita tadabburi Al-Quran, renungkan Al-Quran. Ya, hari ini Al-Quran tidak lagi dijadikan sebagai petunjuk hidup. Alih-alih dijadikan petunjuk hidup, dibaca saja jarang Pak. Ya. Jangankan jadi petunjuk, dibaca saja jarang. Ya. Siapa di antara kita yang rutin menghatamkan Al-Quran sebulan sekali? Alhamdulillah, kalau ada itu alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Tapi kalau kita lihat generasi salaf, generasi para sahabat, mereka dahulu berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran sampai-sampai Rasulullah SAW memberikan peraturan, tidak boleh ada di antara kalian yang menghatamkan Al-Quran lebih cepat dari 3 hari. Maknanya apa? Mereka cepet-cepetan tuh khatam Al-Quran. Jangan ada yang lebih cepat dari 3 hari. Sehingga rata-rata para sahabat menghatamkan Al-Quran 3 sampai 7 hari. 1 pekan khatam Al-Quran.
Mereka menjadikan Al-Quran sebagai teman hidup mereka. Ya. Ada seorang syekh ditanya, wahai syekh, jelaskan kepada kami, bagaimana interaksi para sahabat terhadap Al-Quran. Maka kata syekh tersebut, ya, kedekatan para sahabat dengan Al-Quran itu sama dengan kedekatan engkau dengan handphonemu itu. Kita sama smartphone kita kan nggak bisa lepas. Smartphone ketinggalan, pulang kita, balik ke arah. Ya. Rasa ada yang hilang gitu. Kalau belum buka gitu, belum ada yang hilang gitu. Nah itu, para sahabat tuh dekatnya dengan Al-Quran seperti kita dekat dengan handphone. Nggak bisa lepas ya. Kita kan nggak bisa lepas sama handphone. Sampai-sampai Syekh Sudes itu pernah nangis, Pak. Pernah nangis gara-gara apa? Gara-gara beliau lagi ngimamin Masjidil Haram. Tiba-tiba di belakangnya terdengar musik. Musik dari mana? Dari handphone orang, belum sempat dimatiin. Ya. Mungkin orang Indonesia gitu. Lagunya lagu dangdut ya kan. Aduh. Musibah. Selesai belum ngimamin, beliau nangis. Beliau bilang kepada jamaah, demi Allah, aku tidak pernah mendengar musik di rumahku. Tapi ternyata aku mendengar musik di Baitullah, di rumahnya Allah, di depan Ka'bah. Ini karena kita nggak bisa lepas itu dari handphone. Makanya kalau masuk masjid udah matiin lah. Silent lah minimal lah ya. Udah nggak usah dilihat-lihat lah udah. Dari pengajian itu. Saya terus terang Pak, ada ustadz saya itu, ada guru saya itu kalau ngelihat jamaah ya main handphone, udah dia berdiri udah. Selesai udah. Subhanakallahumma wa bihamdik gitu. Tutup doa kafaratul majlis. Dulu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau ini orang yang paling tegas gitu, paling disiplin dalam mengajar. Imam Ahmad bin Hanbal. Itu kan muridnya luar biasa. Banyak sekali. Apabila beliau mengajar itu di Baghdad, ya, maka itu hampir seluruh penduduk kota Baghdad itu berkumpul di rumah beliau. Mereka menunggu Imam Ahmad itu keluar. Sampai-sampai kalau kemudian beliau bersalawat, maka itu gemuruh itu kota Baghdad. Ya, jadi beliau membaca, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para murid-murid yang kemudian menyebut juga sallallahu alaihi wasallam, itu gemuruh itu kota Baghdad. Karena saking banyaknya itu yang hadir. Ya, saking banyaknya itu yang hadir. Nah, Imam Ahmad kalau melihat ada muridnya itu bergerak saja, dia tutup majelis. Masuk lagi ke kamarnya. Nanti murid-muridnya itu selain menyalahkan orang yang tadi bergerak itu. Ini gara-gara kamu ini, kita juga jadi belajar ini. Luar biasa itu. Semangat mereka dahulu dalam belajar dan ya menerapkan adab dalam majelis. Nah, itu ini handphone enggak bisa ketinggalan. Insyaallah musibah ini. Ya, jadi sekali lagi Al-Qur'an turun kepada kita sebagai petunjuk hidup kita. Kita diperintahkan untuk mentadaburinya. Kita diperintahkan untuk dekat berinteraksi dengannya. Sehingga hendaknya Al-Quran lah yang dekat dengan kehidupan kita. Bukan yang lain-lain. Kita diuji oleh Allah dengan ini. Dengan tadi ya, smartphone itu. Mana yang lebih kita pilih? Apakah Al-Quran atau smartphone? Tapi smartphone saya ada Qurannya Ustaz. Jadi sambil baca Quran Ustaz. Tetap aja beda Pak. Beda ya. Rasanya kita baca Al-Quran lewat smartphone dengan baca Al-Quran lewat mushaf itu jauh berbeda. Rasanya itu beda Pak. Maka tetaplah kita bawa mushaf. Ya, datang ke masjid ada mushaf, tetaplah kita ambil mushaf. Kita baca melalui mushaf. Dan pahalanya berbeda, Pak. Keutamaannya berbeda, Pak. Keutamaannya berbeda. Keutamaan membaca melalui mushaf dengan keutamaan membaca melalui smartphone itu berbeda. Kenapa? Karena sebagian ulama melarang seseorang yang junub itu pegang mushaf. Tapi para ulama tidak melarang seseorang yang junub pegang smartphone. Enggak ada yang larang. Wanita haid boleh pegang smartphone walaupun dalamnya ada Quran. Tapi wanita yang haid sebagian ulama itu melarang mereka memegang mushaf. Berarti ada keutamaan tersendiri itu, pegang mushaf saja itu ada keutamaan tersendiri. Nah ini ya, jadi kembali tadi perintah mentadaburi Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, kita sudah membahas mengenai metode menafsirkan Al-Qur'an. Bagaimana cara menafsirkan Al-Qur'an yang benar? Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, menafsirkan Al-Qur'an tidak boleh dengan akal. Kita tafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat yang lain. Kita cari penjelasan satu ayat yang kita tidak faham maknanya dengan penjelasan di ayat yang lain. Apabila tidak ada, maka carilah dengan penjelasan melalui sunnah Nabi.
ya, hadis-hadis Nabi yang sahihah. Ya. Atau apabila tidak ada juga, maka kita carilah penjelasan mengenai ayat Al-Quran tersebut dari perkataan para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap kisah Israiliyat? Kisah Israiliyat adalah kisah-kisah yang diriwayatkan oleh ahlul kitab. Ya. Ada 3 sikap kita. Yang pertama, kalau riwayat tersebut sahih dan sesuai dengan Al-Quran, maka wajib kita terima. Kalau riwayat Israiliyat itu jelas-jelas dusta, bertentangan dengan Al-Quran, maka wajib kita tolak. Jika riwayat tersebut tidak jelas apakah sahih atau dustanya, maka tidak kita terima dan tidak pula kita tolak. Misalnya apa yang ketiga ini? Misalnya riwayat yang menjelaskan mengenai nama-nama Ashabul Kahfi. 7 orang itu namanya siapa saja. Nama anjingnya siapa. Nah, itu kan gak ada di dalam Al-Qurannya. Tapi ada penjelasannya dalam kitab-kitab Israiliyat tersebut. Maka tidak boleh kita terima dan tidak boleh pula kita tolak. Kita diamkan saja. Kemudian tercela sekali seseorang yang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu, dengan pikiran. Tidak boleh kita menafsirkan Al-Quran dengan pikiran kita. Ada penjelasan mengenai surat Makkiyah Madaniyah, jumlah surat, pembagian Al-Quran, makna surat, ayat dan kalimah. Kemudian kata-kata ajam ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Sengaja saya sekedar review, mudah-mudahan menyegarkan ingatan kita. Nah, sekarang kita masuk pembahasan kita malam hari ini, melanjutkan pembahasan mengenai tafsir dari surat Al-Fatihah. Seperti biasa saya ingin ajak kita semua untuk baca terlebih dahulu surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita. Kita mulai dengan baca ta'awudz. Saya baca terlebih dahulu, nanti bapak-bapak ikhwatul iman mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Biasa banyak kesalahan itu ketika baca ihdina. Ya, itu banyak yang membaca haknya itu dengan hak besar. Ihdina itu keliru, Pak. Ya, yang benar adalah hak ini hak biasa. Jadi hak itu ada 2, ada hak biasa, ada hak kecil. Hak kecil itu pada alhamdu. Hak di sini, alhamdu ini hak kecil, hak. Sedangkan ini hak biasa. Jadi jangan dibaca ihdina. Nanti salah lagi di sini, alaihim. Karena disebutnya hak besar. Ini salah, keliru. Ini hak biasa, alaihim, biasa aja him. Ghairil maghdubi alaihim, bukan alaihim. Perlu besar ya. Kemudian kesalahan juga dibaca ba. Ini banyak yang salah membacanya du. Maghdubi alaihim ini du, dal, salah bacanya ba. Ghairil maghdub, beda ya, bu dan du. Nah. Kemudian banyak juga kesalahan ketika membaca ra. Ra itu tidak bergetar seperti ular melingkar di atas pagar, bukan. Ra itu tidak seperti itu. Tidak juga seperti R-nya orang Inggris, car gitu, yang nggak ada getarannya sama sekali. Dia tengah-tengah antara itu. Ini agak ribet dikit, ya. Harus latihan. Nanti latihan di pojok Quran, insyaallah. Setiap ada asar, ya. Ini penting kita perhatikan, Pak, karena bacaan Al-Fatihah ini menentukan sah atau tidaknya salat kita. Kata Nabi SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Gak sah salat kecuali baca surat Al-Fatihah. Kita ulang ihdina, tidak ya, ihdina. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sering juga ada yang salah, an'amta ini bacanya an'amta, dua-duanya a, atau an'amta, dua-duanya a. Ini keliru ya. Yang benar adalah an'amta. Yang pertama a, yang kedua a. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kekeliruan berikutnya, sering banyak yang salah baca waladdallin, dibacanya walab. Ini salah, Pak. Ini la, Pak, bukan lo. Banyak yang karena sesudah la ini huruf do, di la-nya jadi o. Walab. Salah, Pak. Tapi walab. Walab do. A dulu baru o. Walab do. Banyak yang kadang-kadang ya tadi karena bacanya nggak sabar. Dan ini sudah terbiasa gitu salahnya, sehingga agak susah untuk dipelajari. Sekali lagi, obatnya apa tadi? Pojok Quran. Ya, kita ulang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Membaca amin sunnah, baik di dalam salat maupun di luar salat. Pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah bahas ini sampai membaca basmalah ya. Keutamaan baca basmalah. Ingat ya. Pertemuan terakhir kita bahas disunahkan kita membaca basmalah dalam setiap keadaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amrin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa ajzam." Setiap perkara yang tidak diawali dengan membaca basmalah, maka dia terputus dari rahmat Allah, terputus dari keberkahan. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La wudu'a," tidak sah wudu, "liman lam yadhkurismallahi alaihi," bagi orang yang tidak membaca nama Allah. Hati-hati, Pak. Banyak orang wudu langsung wudu aja. Dia lupa baca basmalah. Ya, baca basmalah dulu, bismillah. Baru kemudian dia wudu. Ya. Habis wudu baca apa? Baca doa. Baca doanya apa, Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Catatan dari saya, tidak semua doa dan zikir yang diajarkan oleh Nabi kita perlu angkat tangan. Ya, tidak semua doa dan zikir yang diajarkan oleh Nabi kita perlu angkat tangan. Kita perlu mengangkat tangan. Di antaranya adalah doa sesudah wudu ini. Tidak diajarkan kita mengangkat tangan. Karena kalaulah Nabi SAW mengangkat tangan sesudah wudu, pastilah para sahabat meriwayatkan kepada kita bahwa Nabi angkat tangan ketika wudu. Kan Nabi wudu itu kan sering, tiap hari depan para sahabat. Sahabat yang melihat juga kan bukan puluhan, bukan ratusan, ribuan orang itu. Kok tidak ada satupun riwayat dari para sahabat yang menjelaskan kepada kita bahwa Nabi SAW kalau wudu, selesai wudu angkat tangan. Oleh karena itu nggak perlu. Jadi nggak semua zikir dan doa ini harus angkat tangan. Termasuk masuk masjid, nggak perlu angkat tangan. Allahumma ftah li wa rahmati. Keluar lagi, ghufranak, nggak perlu. Ya. Jadi cukup aja. Atau doa mau berhubungan sama istri gitu. Allahumma jannibni minasyaitan. Tapi istrinya bingung, ini mau ngapain? Ya. Udah nggak perlu. Ya. Tapi kalau kita doa minta sesuatu gitu ya, punya hajat, minta sesuatu kepada Allah, nah ini angkat tangan, Pak. Sunnahnya begitu. Sesudah sholat sunnah, sudah sholat wajib, atau dalam keadaan-keadaan tertentu kita punya hajat kepada Allah, angkat tangan kita. Ya, ini sunnahnya, adabnya begitu. Jadi angkat tangan itu hanya ketika kita berdoa punya hajat tertentu. Bahkan Nabi SAW ketika sholat istisqa, dia mengangkat tangannya sampai apa? Sampai terlihat putih ketiaknya. Luar biasa ya. Berarti ketiak Nabi putih. Ketiak kita enggak ya. Ini kan luar biasa ya Nabi. Menjaga kebersihan. Ya. Beliau ketika di padang Arafah, beliau berdoa itu mengangkat tangannya sambil naik unta, untanya bergerak, beliau pegang untanya itu dengan satu tangan, satu tangannya tetap mengangkat tangan. Jadi doa kalau punya hajat angkat tangan. Ya.
Sedangkan doa zikir yang lain tidak perlu angkat tangan. Qul bismillah wa qul biyaminik. Ucapkan bismillah dan makan dengan tangan kananmu. Wa qul mimma yalik. Ini nasihat Nabi ya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian lau anna ahadakum, ini tadi doa mau berhubungan dengan istri ya. Lau anna ahadakum idza arada ay ya'tiya ahlahu, apabila salah seorang di antara kalian ingin datang kepada istrinya, qala, hendaklah dia mengucapkan bismillah dengan nama Allah. Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkan kami dari syaitan, wa jannibi syaitana ma razaqtana, jauhkan syaitan dari apa yang kau rizkikan kepada kami. Fa innahu yuqaddar bainahuma waladun lam yudarruhu syaitanu abada. Karena sesungguhnya apabila Allah takdirkan di antara mereka berdua ini memiliki anak malam hari itu, maka niscaya anaknya itu tidak akan diganggu oleh setan selama-lamanya. Jadi kalau anak kita bandel itu perlu introspeksi. Jangan-jangan dulu bikinnya kagak baca bismillah. Masya Allah. Ini keutamaan baca bismillah. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim, ini ayat pertama. Dalam bismillah ada lafzul jalalah. Ada nama Allah yang maha agung, yaitu nama Allah. Nama Allah ini disebut apa? Lafzul jalalah, nama Allah yang paling agung. Yang tidak boleh diberikan kepada makhluk, nggak boleh. Ini milik Allah semata, nggak boleh disandarkan kepada makhluk. Nggak boleh kita kasih nama anak kita Allah, itu nggak boleh. Kalau nama orang Tuhan ada nggak? Ada, boleh aja Tuhan. Ya, ada kan KTP namanya Tuhan, namanya setan, macam-macam tuh. Kemarin saya baca berita itu di liputan6.com itu ada anak kecil nangis, ya karena apa? Karena ibunya ngasih nama Ariel Peter Pan. Stres dia di sekolah, sering diejek. Jadi ternyata ibunya itu fans sama Ariel Peter Pan. Kasih nama Ariel Peter Pan, sering diledek, pengen ganti nama. Ini bahaya ini. Nama itu doa. Kita boleh kasih nama anak kita apa saja, tapi tidak boleh kasih nama anak kita dengan nama-nama Allah, nggak boleh. Tidak boleh pula menamakan, kalau ini ada perselisihan para ulama ya. Tidak boleh pula menamakan anak-anak kita dengan nama malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, ini nggak boleh, makruh. Ya, makruh. Kenapa? Karena kalau anak kita yang namanya Jibril itu bandel, nanti kita melaknat Jibril. Jibril bandel gitu, ini nggak boleh. Nggak boleh. Makanya makruh. Sebagian para ulama memakruhkan ini. Sebagian lagi mengharamkan. Ya. Kemudian tidak boleh pula menamakan anak kita dengan nama-nama orang yang dilaknat dalam Al-Quran. Namakan Abu Lahab. Tentang ada di Quran Abu Lahab, namakan Abu Lahab nggak boleh. Fir'aun nggak boleh. Haman, Qarun nggak boleh. Ya. Ya. Allah adalah Al-Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung. Mengapa? Karena Allah ini menyandang semua sifat Allah. Jadi semua sifat Allah yang 99 itu terangkum dalam nama Allah. Kita sebut nama Allah itu sudah cukup untuk mewakili seluruh nama Allah yang lain. Apa dalilnya? Dalilnya surat Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Huwallah, dialah Allah. Siapa itu Allah? Alladzi la ilaha illahu, alimul ghaibi wasyahadah, huwar rahmanur rahim. Ini sifat Allah yang lain kan? Huwallah, dialah Allah. Alladzi la ilaha illahu, Al-Malikul Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallah, siapa itu Allah? Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, lahul asma'ul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Jadi nama Allah itu mencakup semua nama yang lain. Ya, makanya disebut sebagai Al-Ismul A'zam. Kemudian Bismillah. Lanjutannya Ar-Rahman Ar-Rahim. Lihat Pak. Sesudah Allah memperkenalkan namanya yang agung, Allah kemudian memperkenalkan sifatnya yang utama. Apa sifat Allah yang utama? Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih, penyayang. Ini sifat Allah yang utama Pak. Jadi agama kita ini Pak, agama yang mengajarkan kasih sayang. Kenapa? Karena sifat Allah yang pertama yang disebut dalam Al-Quran adalah sifat kasih sayang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena Nabi SAW diutus ke muka bumi sebagai apa? Sebagai kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi ini agama kasih sayang luar biasa.
Kayaknya kalau ada yang nuduh Islam ini agama teroris apa segala macam, dia nggak kenal Islam. Kalau kenal Islam, insya Allah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan makhluk yang pertama, apa makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah? Apa? Malaikat, jin, surga, neraka, apa Pak? Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, pena. Penanya kayak gimana kita nggak tahu. Yang pasti pena itu yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Dengan pena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis takdir semua makhluknya. Dan dengan pena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menulis di sisi arasy-Nya. Apa tulisannya? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku mendahului murkaku. Bahwa maktubun indal arsy. Tulisan ini tertera di sisi arasy. Tulisan Allah. Allah menulis untuk dirinya, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku mendahului murka. Ada orang yang punya dosa sebanyak apapun. Sebanyak apapun. Kalau dia datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah Allah akan mengampuni dosanya. Dan kita ingat ya, ada kisah seorang lelaki pendosa itu. Dalam ini diriwayatkan dalam banyak hadis. Ada seorang lelaki yang sangat banyak dosanya. Kita sebut segala macam dosa ada pada lelaki ini. Dia membunuh juga, dia merampok juga, dia berzina juga. Segala macam dosa pernah ia lakukan. Sampai-sampai ketika dia menjelang sakaratul maut, dia kumpulkan anak-anaknya, dia kumpulkan keturunannya. Anak cucunya dikumpulkan. Kemudian dia berwasiat kepada anak cucunya. Wahai anak-anakku, kalau besok aku meninggal, maka jenazahku ini kalian bakar. Jenazahku ini kalian bakar. Sesudah kalian bakar, debunya bagi dua. Sebagian kalian lemparkan di lautan. Sebagian lagi kalian lemparkan di gurun pasir. Ternyata betul, besoknya dia meninggal dan oleh anak-anaknya kemudian jenazahnya dibakar. Kemudian debunya dibuang sebagian ke laut, sebagian ke gurun pasir. Ini cerita Nabi, Pak, bukan cerita saya. Nabi SAW menceritakan hal ini dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkehendak kemudian menghidupkan lelaki ini lagi. Nanti di hari kiamat dihidupkan. Dan Allah maha berkehendak menghidupkan manusia dalam keadaan apapun ketika ia mati. Manusia sudah digigit binatang, tercabik-cabik tubuhnya, bisa nggak Allah hidupkan lagi? Bisa. Manusia dimakan ikan paus, bisa nggak Allah hidupkan lagi? Bisa. Manusia terbakar, berubah jadi debu, jadi abu, bisa nggak Allah hidupkan lagi? Bisa. Allah hidupkan lagi lelaki ini. Sudah Allah hidupkan, Allah tanya kepada lelaki ini, wahai hambaku, mengapa engkau suruh anakmu untuk membakar tubuhmu? Kata lelaki itu apa? Khasyatuka ya Rabbi. Aku lakukan ini karena aku takut kepadamu, wahai Tuhanku. Dia takut sama Allah. Faghafaralah, lalu Allah ampuni dosa lelaki ini. Subhanallah. Karena sebab apa? Karena sebab dia takut kepada Allah. Dia takut kalau Allah adab dia karena dosa-dosa dia. Makanya dia suruh jenazahnya dibakar, abunya dibuang. Dia beranggapan bahwa kalau abunya sudah dibuang, dia nggak akan dihidupkan lagi oleh Allah. Dia nggak dimintai pertanggungjawaban lagi oleh Allah. Dia orang bodoh, dia nggak tahu hal itu. Ternyata Allah maha berkehendak hidupkan dia kembali. Kalau Allah tanya, ternyata alasan dia adalah karena dia takut sama Allah. Maka Allah ampuni dosanya. Ini keutamaan takut kepada Allah. Makanya kita harus terus pelihara perasaan takut kita kepada Allah. Karena perasaan takut kita kepada Allah ini akan melindungi kita nanti di hari kiamat. Takut sama Allah. Sendirian, gak ada kawan, gak ada teman. Ya, di luar kota, di luar negeri, gak ada keluarga yang mengenal, gak ada sahabat yang mengenal. Takut kita kepada Allah. Sendirian di kamar, gak ada yang tahu apa yang kita lakukan. Takut pada Allah. Ketakutan kita kepada Allah inilah yang nanti akan menyelamatkan hidup kita. Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahim ini berasal dari satu akar kata, Rahimah. Kata para ulama, Ar-Rahman ini ada adatul mubalaghah, dia lebih daripada Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang lebih besar daripada Ar-Rahim. Ya. Dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana Ar-Rahman, aku adalah Ar-Rahman. Khalaqtur Rahim, aku yang telah menciptakan rahim manusia itu. Wa syaqaqtu laha isman min ismi, dan aku belahkan salah satu namaku untuknya." Jadi nama rahim itu diberikan oleh Allah dari nama Allah. Masya Allah. Rahim ibunda kita, Pak.
Itu dari nama Allah, Ar-Rahman tadi, yang kasih sayang tadi. Faman wasalaha wasaltuhu. Maka barang siapa yang menyambung silaturahim, aku sambungkan kasih sayang dengannya. Wa man qata'aha qata'tuhu. Dan barang siapa yang memutus tali silaturahim, maka aku akan putuskan kasih sayang darinya. Ini menjelaskan kewajiban kita untuk menyambung rahim, menyambung silaturahim. Apa yang maksud dengan menyambung silaturahim? Menyambung hubungan kekeluargaan yang ada kaitannya dengan rahim ibunda kita. Hubungan kita dengan kakak kita, dengan adik kita, dengan ibu kita, dengan bapak kita. Ini nggak boleh putus, Pak. Seburuk apapun kelakuan kakak kita, adik kita, nggak boleh putus. Tetap kita harus menyambung kepadanya. La'anallahul qati, kata Nabi. Allah melaknat orang yang memutus silaturahim. Jadi silaturahim itu bukan hubungan tetangga, hubungan kawan. Mau kemana? Mau silaturahmi kemana? Itu teman kampus dulu. Nah, ini bukan silaturahim, Pak. Yang namanya silaturahim itu hubungan kita dengan keluarga inti kita, dengan kakak, adik kita yang punya hubungan rahim dengan kita. Ini nggak boleh putus. Kata Nabi SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari, salah satu wasiat kepada Abu Dzar. Wa anta silar rahima wa in adbarat. Wahai Abu Dzar, hendaknya engkau tetap sambung silaturahmi meskipun engkau dibelakangi. Ada barat itu dari kata dabara. Dabara ini dubur, Pak. Kita tahu dubur ini belakang kita kan. Meskipun engkau dibelakangi, meskipun engkau dibelakangi, meskipun engkau teleponmu ditutup, ya, engkau SMS-mu nggak dijawab, engkau datang ke rumahnya mengucapkan salammu nggak dijawab, nggak dibukakan pintu, tetap kamu sambung silaturahmi. Kalau kepada siapa tadi? Kepada yang punya hubungan rahim, adik kita, kakak kita. Ya. Ini jangan sampai kita sama orang lain itu mesra banget, tapi sama adik kita, sama kakak kita, sama ibu kandung kita, hubungan kita malah tidak baik. Maka berbahaya sekali. Nama Rahman ini juga nama Allah. Sehingga tidak boleh kita memberikan nama Rahman ini kepada makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulid Allah awidur Rahman." Serulah nama Allah atau serulah nama Allah yang lain, yaitu Ar-Rahman. Ayyama tad'u falahul asmaul husna wa la tajhar bis salatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Ya. Kalau kau berdoa, sebutlah asmaul husna itu. Dan janganlah kau berdoa dengan mengeraskan suaramu. Jangan pula merendahkannya. Carilah jalan tengah di antara keduanya. Jadi, nama Ar-Rahman ini disandingkan dengan nama Allah. Sehingga tidak boleh kita menamakan makhluk dengan nama Ar-Rahman. Ya. Punya anak namanya Rahman. Nggak boleh, Pak. Harus ada sambungan depannya, Pak. Abdurrahman. Boleh. Ya. Atau kalau abdu itu laki-laki ya. Kalau perempuan, Amatur Rahman. Amah itu artinya budak perempuan. Amatur Rahman. Amatullah. Anak saya yang pertama namanya Amatullah. Amatullah. Yang kedua, Akif Abdurrahim. Abdurrahim. Yang ketiga, Adib Abdurrahman. Kenapa saya kasih nama itu? Karena kata Nabi SAW, nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah atau Abdurrahman. Itu nama yang paling dicintai oleh Allah. Kita kasih nama anak kita dengan nama-nama yang baik, nama-nama yang indah. Dan panggillah dengan panggilan yang sempurna. Ya. Punya anak namanya Abdurrahim. Panggil Abdurrahim, jangan dipanggilnya Iim, jangan. Ya. Abdurrahman panggilnya Dur, nah, jangan. Dulah, nah, jangan. Panggil dengan panggilan yang sempurna. Ya, karena ini doa buat dia. Ya. Jadi tadi ya, nama Ar-Rahman tidak boleh. Nah, sekarang kita masuk ke ayat 2. Tadi ayat pertama kan bismillah. Ayat kedua, Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa yang dimaksud dengan Alhamdu? Qala Abu Ja'far Ibn Jarir. Berkata Abu Ja'far Ibn Jarir, makna Alhamdulillah, makna dari ucapan Alhamdulillah adalah asyukru lillah. Ungkapan syukur kita kepada Allah. Apa itu ungkapan syukur? Ungkapan syukur itu ungkapan terima kasih. Dalam bahasa Arab, berterima kasih, nyebutnya apa? Syukran. Terima kasih. Jadi ungkapan syukur adalah ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Khalisan, murni kita bersyukur kepada Allah. Duna sa'iri ma yu'badu min duni. Kita tidak bersyukur kepada apa-apa yang disembah selain Allah. Ya. Dalam bersyukur, kita hanya bersyukur kepada Allah. Tidak berterima kasih kepada yang lain. Wa duna kulli ma bara'a min khalqih. Dan kita pula tidak bersyukur kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah. Tak boleh. Kita bersyukur kepada makhluk. Terima kasih. Karena Bapak nih saya selamat. Enggak usah. Kalau enggak, karena saya kerja di tempat Bapak nih, saya enggak dapat nafkah. Kalau bukan karena
dokter nih saya nggak bakal sembuh. Ini syirik Pak. Syirik apa namanya? Syirik khafi. Syirik tersembunyi. Ini kadang-kadang ada dalam hati kita nih. Ya, kalau saya nggak kerja nih, kalian nggak pernah makan nih. Kita ngomong gitu kayak ke anak istri kita. Enggak Pak. Anak istri kita itu punya rezeki masing-masing. Kita mau kerja, kita nggak kerja, tetap ada rezekinya itu. Tidak pernah tertukar. Dan tidak pernah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala sempurnakan rezeki untuknya. Ada kisah, Pak. Ada seseorang laki-laki ya, tercebur ke sumur, masuk sumur. Akhirnya ditolong oleh orang. Tolong ternyata masih hidup. Pas masih hidup, ya dikasih minum. Minum dulu, Pak, minum. Bapak, tolong ceritain kenapa tadi kecebur sumur. Tadi saya minggir-minggir, terus akhirnya kecebur sumur. Kecebur lagi dia kedua kali. Sesudah kecebur yang kedua, diangkat mati. Ternyata kecebur pertama dia tidak mati karena apa? Karena ada rezeki Allah yang belum sempurna untuknya. Yaitu apa? Minum air seteguk tadi. Iya kan? Ada rezeki Allah yang belum sempurna. Dia belum mati karena belum minum satu gelas itu. Sudah minum satu gelas mati dia. Allahu Akbar. Jadi yakinlah kita bahwa rezeki kita itu sudah ditetapkan oleh Allah. Anak istri kita. Tapi jangan pula dengan berpikiran kayak begini, akhirnya kita nggak kerja. Ini salah lagi. Kerja itu perintah Allah, Pak. Kita disuruh kerja. Jadi kita kerja karena perintah Allah. Wa qul i'malu fasarallahu a'malukum wa rasuluhu wal mu'minun. Kita suruh bekerja. Nggak boleh kita bersantai-santai, bermalas-malasan. Bekerjalah kita. Ya. Allah menyukai seseorang yang bekerja dengan tangannya. Ya, jadi kita kerja karena perintah Allah. Bukan kerja itu sebagai sarana kita dapat rezeki. Sarana kita dapat rezeki itu bukan dari kerja kita. Itu dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yabsutu rizqa liman yasha' wa yaqdir. Sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah yang menyempitkannya. Tapi tetap kita harus bekerja. Bima an'ama ala ibadihi. Kenapa kita bersyukur? Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Minan ni'am. Dari kenikmatan allati la yuhsihal adad. Ya, kita bersyukur karena kenikmatan yang Allah berikan kepada kita la yuhsihal adad, tidak bisa dihitung oleh bilangan. Ya, bilangan sebanyak apapun itu enggak bisa menghitung nikmat yang Allah berikan pada kita. 1000, 1.000.000, 1.000.000.000, 1.000.000.000 itu enggak bisa menghitung nikmat yang Allah berikan pada kita. Sehingga para ulama itu dulu pernah berkata, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku bisa bersyukur kepadamu? Padahal ketika aku mengucapkan syukur, aku butuh syukur yang baru. Paham, Pak? Kita mengucapkan Alhamdulillah saja, kita butuh Alhamdulillah yang baru lagi. Karena di situ ada nikmat Allah, Pak. Bagaimana ini kita bisa bersyukur pada Allah? Betapa banyak nikmat yang Allah berikan pada kita. Jadi disebutkan, la yuhsihal adad, tidak bisa dihitung oleh bilangan. Wa la yuhitu bi'adadiha ghairuhu ahad. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghitung nikmat tersebut. Jadi ucapan Alhamdulillah adalah ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Jarir rahimahullahu taala, Alhamdulillah thana'un athna bihi ala nafsi. Alhamdulillah adalah pujian Allah kepada dirinya. Wa fi dhimnihi amara ibadahu ay yuthnu alaihi. Dan di dalam ucapan Alhamdulillah juga terkandung perintah kepada hambanya untuk memuji Allah. Faka'annahu qal, seakan-akan Allah berfirman, qulu alhamdulillah, ucapkanlah alhamdulillah. Jadi dalam ayat alhamdulillah itu terkandung pula perintah dari Allah supaya kita mengucapkan alhamdulillah. Sekarang kita jelaskan beberapa perkataan para salafun salih mengenai kata alhamdulillah ini. Qala Umar li Ali, Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, wa ashabuhu indahu. Ketika itu Ali bin Abi Thalib bersama dengan para sahabatnya. Kata Umar, la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar qad arafnaha. Ucapan tahlil, tasbih dan takbir kita sudah faham maknanya. Famal hamdulillah, maka apa yang dimaksud dengan alhamdulillah? Qala Ali berkata, kalimatun ahabbaha Allah taala. Kalimat alhamdulillah adalah kalimat yang paling dicintai oleh Allah taala. Li nafsihi, untuk dirinya, wa radiyaha li nafsihi, dan Allah ridha dengan kalimat itu untuk dirinya, wa ahabba an tuqal, dan dia adalah kalimat yang paling disukai oleh Allah untuk diucapkan oleh seorang hamba. Jadi ini kalimat yang paling disukai oleh Allah, kita mengucapkan apa? Alhamdulillah.
Kita kalau ngucapin alhamdulillah, Pak. Masuk. 1 menit lagi. Ucapkan alhamdulillah dengan tulus, Pak. Alhamdulillah. 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 Yakin betul dengan nikmat yang Allah berikan pada kita. Ya. Agar tertanam itu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan alhamdulillah dengan tulus. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur padaku, niscaya aku akan tambah nikmat. Kita bersyukur pada Allah, kita ucapkan alhamdulillah, ya, maka Allah akan tambah nikmat kita. Manusia yang paling mulia adalah manusia yang bersyukur. Sekali lagi, manusia yang paling mulia adalah manusia yang bersyukur. Syukur itu apa tadi? Terima kasih. Manusia yang tahu terima kasih itu manusia yang paling mulia. Sebaliknya manusia yang paling hina adalah manusia yang tidak tahu terima kasih. Kita kalau punya karyawan, Pak, karyawan kita berterima kasih dengan pemberian kita gitu. Alhamdulillah, makasih ya Pak majikan, saya sudah dikasih kerja, dia hormat pada kita. Kira-kira kita senang atau tidak sama karyawan kita? Senang, Pak. Tapi kalau ada karyawan setiap hari ngedumel aja gitu, wah ini gaji kecil, kerjaan banyak, kira-kira senang nggak? Senang juga, senang pengen mecat gitu. Ya kan? Jadi orang yang bersyukur itu orang mulia. Orang yang tidak bersyukur itu orang yang hina. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang paling mulia. Kenapa? Karena beliau pernah bengkak-bengkak kakinya ketika sholat malam dan ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, wahai Nabi, dosamu sudah diampuni, surga sudah jadi jaminan untukmu. Mengapa kau masih sholat sampai bengkak-bengkak kakimu? Apa kata Nabi? Laula an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh untuk menjadi hamba yang bersyukur? Kita bersyukur pada Allah, berterima kasih pada Allah. Tahu banyak nikmat yang Allah berikan pada kita. Ya. Rasa syukur ini jauh lebih mulia daripada rasa sabar. Sebagian para ulama menyebutkan begitu. Karena apa? Karena orang yang bersabar, dia berhenti kesabarannya ketika dia sudah mati. Sudah mati dia nggak sabar lagi, udah cukup sabarnya kan. Tapi orang yang bersyukur, rasa syukurnya itu akan terus dia bawa bahkan ketika dia masuk ke dalam surga. Wa akhiru tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Para penghuni surga itu ketika masuk surga mereka saling mengucapkan salam penghormatan sesama mereka dan akhir doa mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Dan syukur ini jauh lebih berat daripada sabar. Syukur ini jauh lebih berat daripada sabar. Ya. Karena ada orang yang mampu bersabar, tidak mampu untuk bersyukur. Ya. Kata para ulama, syukur ini ada 3 macam. Kualitas manusia di hadapan syukur ada 3 macam. Yang pertama, ada orang yang tidak pernah bersyukur. Maka ini orang yang paling hina. Kemudian yang kedua, ada orang yang bersyukur ketika dia mendapat nikmat. Maka dia adalah orang beriman biasa-biasa saja. Orang mukmin biasa-biasa saja. Dapat nikmat syukur, dapat susah sabar. Ini biasa. Ada lagi orang yang paling mulia. Orang yang ketika mendapatkan kesenangan ataupun kesusahan, dia tetap bersyukur. Masya Allah. Ini orang paling mulia. Sakit saja dia bersyukur, Pak. Alhamdulillah saya sakit. Dengan sakit ini menggugurkan dosa-dosa saya. Alhamdulillah nih, bisnis saya berantakan. Dengan bisnis saya berantakan ini saya belajar bagaimana cara berbisnis yang baik, belajar mencari kawan yang baik, belajar hal-hal yang selama ini saya tidak tahu. Ya kan? Mungkin juga ada rezeki saya dulu yang berasal dari sumber-sumber yang haram. Ketika bisnis saya bangkrut ini, Allah bebaskan saya dari dosa-dosa karena bisnis saya yang haram dahulu. Bersyukur terus pada Allah. Nah ini orang yang paling mulia. Baik, kita tutup dengan satu perkataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, alhamdulillah kalimatus syukur. Alhamdulillah adalah kalimat syukur. Wa idza qala al-'abdu alhamdulillah. Apabila seorang hamba berkata alhamdulillah, qala Allah, maka Allah akan berkata, syakarani 'abdi. Sungguh hambaku telah berterima kasih kepadaku. Jadilah kita menjadi orang-orang yang pandai berterima kasih, menjadi kelompok manusia pilihan Allah. Orang yang mampu berterima kasih ini adalah orang pilihan Allah. Orang-orang elit, orang-orang terbatas, kelompok minoritas. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sungguh sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang mampu untuk bersyukur.
Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwas samiul alim walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup ya. Enggak ada tanya jawab ya? Enggak ada ya? Selesai ya? Oke. Tutup aja langsung kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.